Presiden Amerika Serikat Donald Trump menabuh genderang perang dagang yang memicu gejolak ekonomi dunia dengan penetapan tarif impor tinggi terhadap banyak negara. Perang dagang itu juga menyasar Cina, kekuatan ekonomi dunia lain selain Amerika Serikat. Amerika Serikat yang mulanya memasang tarif impor ke negeri tirai bambu sebesar 34%, terus menaikkan angka hingga tarif mencapai 245%. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga mengecualikan Cina dalam penurunan serta penangguhan pemberlakuan tarif. Tak tinggal diam, Beijing menaikkan tarif atas impor Amerika Serikat menjadi 125% dan meluncurkan sederet kebijakan balasan lain. Dunia dibuat bergejolak dengan memanasnya bara konflik dua kutub ekonomi besar itu. Aksi saling balas tarif itu juga menambah jejak panjang hubungan tak harmonis kedua negara. Sejak bertahun-tahun lalu, hubungan Amerika Serikat dengan Cina memang diwarnai konflik dalam berbagai hal. Lantas, seperti apa riwayat hubungan panas Amerika Serikat dengan Cina? Bersama saya Musayada, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang memanas sudah terjadi saat periode pertama Presiden Donald Trump menjabat pada 2017. Setelah berhasil melenggang ke Gedung Putih, Trump langsung bersumpah untuk membalas dendam terhadap Cina. Pada masa itu, Trump mengenakan tarif yang signifikan terhadap barang-barang dari Cina senilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Saat itu, tuntutan utama Amerika Serikat adalah akses yang lebih besar ke pasar-pasar Cina serta pelonggaran kontrol oleh Beijing. Sementara Cina menanggapi dengan tarif pembalasan atas produk-produk Amerika Serikat, khususnya yang memengaruhi petani Amerika. Setelah negosiasi panjang, kedua belah pihak sepakat yang kemudian dikenal dengan Kesepakatan Perdagangan Tahap 1. Gejala senjata dalam perang dagang ini berlangsung hampir 2 tahun. Pada masa kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat tak mencabut kenaikan tarif yang sudah diberlakukan oleh Trump pada masa jabatan pertamanya itu. Namun, Biden mengambil pendekatan yang lebih terarah dalam kenaikan tarif. Washington memperluas upaya untuk mengekang ekspor chip canggih ke Cina sebagai bagian dari upaya mencegah teknologi Amerika Serikat digunakan untuk persenjataan militer Beijing. Perang dagang yang dilancarkan Donald Trump pada periode keduanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat bermula dari tekad Trump untuk menempatkan kepentingan Amerika di atas segalanya atau America First. Dalam pidatonya di Rose Garden pada Rabu 2 April 2025, Trump mengumumkan tarif timbal balik yang berlaku untuk lebih dari 180 negara termasuk Cina. Khusus Cina, Trump awalnya menetapkan tarif sebesar 34%. Sebagai tindakan balasan, Beijing menaikkan tarif yang sama 34% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Merespons langkah Cina itu, Trump menambah tarif impor untuk Cina sebesar 50% sehingga totalnya menjadi 104% karena pada awal jabatannya ia sudah menetapkan tarif sebesar 20%. Pada 9 April, Cina menolak tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan kembali membalas langkah Trump dengan menaikkan tarif menjadi 84%. Tak hanya itu, Cina juga melarang 11 perusahaan Amerika Serikat untuk beroperasi di wilayahnya, menambah 16 perusahaan lainnya ke dalam pengawasan ekspor, membatasi impor film Hollywood, dan menerapkan pembatasan baru terhadap ekspor tanah jarang. Langkah-langkah ini disertai gugatan yang dilayangkan Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dengan tuduhan kebijakan tarif timbal balik Trump melanggar aturan perdagangan internasional.
Menanggapi respons Cina yang dinilai Trump tidak menunjukkan rasa hormat, pada 10 April 2025, Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor Cina hingga 145%. Sehari kemudian, Cina kembali menaikkan tarif pada Amerika Serikat menjadi 125%. Dalam pengumuman kebijakan tersebut, Beijing menyatakan tidak ada lagi pasar untuk barang-barang dari Amerika Serikat di Cina dengan tarif saat ini dan akan mengabaikan jika Amerika Serikat kembali menaikkan tarif. Terbaru, dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih pada 16 April 2025, Amerika Serikat bakal menaikkan tarif terhadap impor dari Cina menjadi 245%. Amerika Serikat menyebut tarif tersebut merupakan akibat dari tindakan pembalasan Beijing. Merespons hal itu, Cina menegaskan tidak menginginkan perang dagang, namun tidak takut untuk melawan. Amerika Serikat dan Cina memiliki hubungan perdagangan barang yang dinilai yang tak kecil. Pada tahun lalu, perdagangan barang antara kedua negara mencapai 585 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.000 triliun rupiah. Amerika Serikat mengimpor lebih banyak dari Cina, yakni mencapai 440 miliar dolar Amerika Serikat, sementara nilai impor Cina 145 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan Cina sebesar 295 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Ekspor barang terbesar dari Amerika Serikat ke Cina adalah kacang kedelai yang utamanya digunakan sebagai pakan babi. Selain itu, Amerika Serikat juga mengekspor obat-obatan dan minyak bumi. Sedangkan barang-barang yang diimpor Amerika Serikat dari Cina terbesar adalah telepon pintar yang mencapai 9% dari total impor. Sebagian besar telepon pintar ini mencakup produk perusahaan multinasional Amerika Serikat Apple yang dibuat di Cina. Kemudian barang elektronik, komputer, mainan, dan baterai untuk kendaraan listrik juga diekspor Cina ke Amerika Serikat. Harga barang-barang tersebut dipastikan akan menjadi lebih mahal dengan adanya kebijakan tarif impor tinggi yang sudah diberlakukan Amerika Serikat dan Cina. Selain perang dagang, Amerika Serikat dan Cina juga memiliki riwayat hubungan panas dalam bidang lain. Berikut beberapa di antaranya. Konflik di Laut Cina Selatan bisa disebut menjadi salah satu perseteruan Amerika Serikat dengan Cina yang pertama terjadi. Sudah sejak lama, Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Kemudian mulai 2015, Cina semakin agresif mengklaim wilayahnya dengan membangun pulau buatan di wilayah sengketa itu lengkap dengan radar dan senjata. Langkah agresif negeri tirai bambu itu memancing amarah dari negara-negara lain yang juga mengklaim wilayah Laut Cina Selatan seperti Vietnam dan Filipina. Tak hanya dua negara itu, Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Sebagai respons, kapal-kapal militer Amerika Serikat rutin berpatroli di dekat pulau buatan Cina untuk menantang klaim Beijing dan menegaskan hak atas pelayaran internasional. Washington menuding tindakan Cina sebagai upaya penindasan regional. Sementara Beijing menyebut respons Amerika Serikat sebagai provokasi berbahaya sembari memperkuat persenjataan di pulau buatannya dengan menempatkan peluncur rudal dan bom jarak jauh. Halo, apa kabar? Tunggu dulu, jangan di-skip iklannya. Kamu udah subscribe kompas.com belum? Ayo subscribe dan jangan lupa dipencet lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan berita dan cerita-cerita menarik lainnya.
Eits, jangan lupa di-like juga dong ya guys. Kalau udah, makasih. Oh iya, kalian mau aku cerita apa lagi kira-kira? Komen ya. Bye. Klaim Cina atas Taiwan menjadi titik lain ketegangan antara Beijing dengan Washington selama puluhan tahun dan semakin memanas saat Cina di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Sejak berakhirnya Perang Saudara 1949, Cina dan Taiwan diperintah secara terpisah. Setelah meraih kemenangan, Partai Komunis Cina mendirikan Republik Rakyat Cina di Beijing dan bekas pemerintahannya yang bernama Republik Cina melarikan diri ke Taiwan. Cina tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Pada Januari 2019, Xi Jinping menegaskan tidak akan memerdekakan Taiwan, bahkan mengancam menggunakan militer menyatukannya kembali dengan Cina. Sementara itu, Amerika Serikat semakin akrab dengan Taiwan yang kini telah menjadi negara merdeka. 3 bulan setelah ancaman Xi Jinping, Donald Trump menyetujui penjualan senjata besar-besaran ke Taiwan, termasuk jet tempur F-16. Cina pun geram dan memperingatkan Amerika Serikat untuk siap menanggung konsekuensinya jika terus ikut campur urusan Taiwan. Panas hubungan kedua negara menyangkut Taiwan masih berlanjut hingga kini. Di bidang teknologi, Amerika Serikat menekan Cina melalui raksasa teknologi Huawei. Huawei menjadi simbol kemajuan 5G dunia, namun ditolak oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Washington menuduh Huawei digunakan untuk mata-mata oleh Beijing. Cina menyangkal dan balik menuduh Amerika Serikat sengaja menjelekan citra Huawei demi kepentingan politik. Beberapa negara seperti Australia sudah melarang teknologi Huawei. Tetapi Inggris masih membolehkannya dengan batasan tertentu. Pandemi COVID-19 turut memperburuk hubungan Amerika dengan Cina. Trump menyalahkan Cina atas penyebaran virus corona dan menyebut Beijing seharusnya bisa mencegah wabah itu lebih dini. Beijing menyangkal dan menuduh Amerika Serikat menyebarkan disinformasi serta meminta Paman Sam untuk fokus dengan masalah-masalahnya di dalam negeri. Relasi tak harmonis Amerika Serikat juga diwarnai dengan riwayat saling menjatuhkan sanksi satu sama lain. Pada 2021, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 24 pejabat Cina dan Hong Kong. Selain itu, 2 pejabat Cina juga pernah dijatuhi sanksi Amerika Serikat atas pelanggaran HAM di Xinjiang. Sementara Cina menjatuhkan sanksi terhadap 7 warga negara dan entitas Amerika Serikat sebagai balasan. Pada 2024, Cina menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang teknologi dan pertahanan. Sanksi ini untuk merespons keputusan Presiden Joe Biden yang mengesahkan bantuan militer baru senilai 571,3 juta dolar Amerika Serikat untuk Taiwan. Amerika Serikat dan Cina sudah lama terlibat persaingan dalam berbagai bidang dan berebut pengaruh dalam geopolitik dunia. Hubungan panas kedua negara yang tak pernah sepenuhnya padam, kini kembali memanas akibat langkah Donald Trump mengobarkan perang dagang. Bagaimanakah ujung dari perang dagang yang makin sengit itu? Lalu, bagaimanakah perseteruan sengit kedua raksasa dunia itu memengaruhi negara-negara lain? Simak terus perkembangannya di YouTube Kompas.com ya. Saya Musayada pamit, sampai jumpa.